Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin memaparkan bagaimana menuliskan daftar pustaka. Namun terlebih dahulu saya ingin menjelaskan pengertian apa itu daftar pustaka. Mengapa penting daftar pustaka harus disebutkan? Karena penyebutan sumber merupakan sebuah tindakan legal untuk tidak dianggap sebagai bentuk tindakan plagiarisme atau orangnya disebut sebagai plagiator. Jadi ada beberapa tindakan yang dianggap plagiat sebagaimana diambil dari bot ya. Ini antara lain mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, mengakui gagasan orang lain sebagai kepunyaan sendiri, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri, dan mengakui karya kelompok sebagai hasil sendiri. Sehingga agar tidak tergolong sebagai bentuk plagiarisme, maka sebaiknya apabila kita mengakui atau mengambil tulisan orang lain atau mengambil gagasan orang lain, sebaiknya kita harus menuliskan sumber pustakanya dalam bentuk daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi buku, artikel, dokumen, dan segenap kepustakaan lainnya yang digunakan dalam menyusun sebuah tulisan ilmiah, ya, ditempatkan di bagian terakhir halaman terpisah atau tersendiri dari tulisan ilmiah tersebut, ya, yang ditandai dengan judul daftar pustaka. Disusun secara alfabetis, artinya apabila ada sumber yang paling awal ada tertulis huruf A, maka sebaiknya diletakkan pada bagian awal. Baik mahasiswa, bagaimana menulis daftar pustaka? Ada 3 macam penulisan daftar pustaka yang sering dikenal atau digunakan di lingkungan perguruan tinggi. Untuk penggunaan daftar pustaka di IAIN Pekalongan atau sekarang di UIN, ya, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, digunakan gaya penulisan daftar pustaka yang berbeda di antara 4 fakultas yang ada di UIN Gus Dur, ya. Jadi 4 fakultas itu ternyata setelah saya teliti, penulisan notasi ilmiah, ya, baik footnote maupun daftar pustakanya berbeda, ya. Salah satu yang saya lihat di FEBI menggunakan gaya IPA, gaya American Psychological Association. Jadi secara urutan, kalau nama penulisnya adalah Bapak, ya, Umum Budi Karyanto, ini sudah almarhum, kita doakan semoga ilmu beliau bermanfaat bagi kita. Semoga beliau diampuni segala dosanya, diterima amal baiknya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bahas urutan penulisan daftar pustaka. Yang saya tunjukkan ini adalah khusus yang referensinya bersumber dari buku, ya. Yang gaya pertama, gaya style bahasa Indonesia, ditulis dengan urutan Natajukopen, ya, nama pengarang, kemudian ta tahun terbit buku, ju judul buku, dan ko kota penerbit, dan terakhir adalah penerbit, ya. Jadi biasa kita singkat atau kita akronimkan untuk mudah mengingat. Kalau daftar pustaka Natajukopen, ya, kalau footnote Najukopen Tahal. Untuk urutan, ya, tadi nama pengarang, ya, gaya IPA juga sama, Natajukopen, ya. Ini nama dari penulisnya adalah Umum Budi Karyanto, kemudian yang kita letakkan di awal Karyanto di awal, ya, kemudian Umum Budi, kemudian ditulis tahunnya, ya, dan selanjutnya ditulis judul buku, kemudian kota penerbit dan penerbit. Seterusnya gaya MLE ini agak berbeda secara urutan, ya. Untuk tahun terbit diletakkan di paling belakang. Yang membedakan antara style bahasa Indonesia dengan gaya IPA adalah di penulisan tahunnya, ya. Untuk tahun gaya IPA di kurung buka dan kurung tutup. Menurut saya ini saya sajikan saja referensi atau pedoman skripsi dari masing-masing fakultas yang nanti juga bisa di-download, ya, untuk pedoman skripsinya. Adapun yang dari FEBI ini menggunakan gaya IPA, gaya
yang lain dipakai oleh fakultas yang lain, sehingga silakan teman-teman bisa download pedoman skripsinya masing-masing. Dan terlebih yang harus diperhatikan adalah penulisan daftar pustaka yang berasal dari buku ini berbeda dengan penulisan daftar pustaka yang berasal dari selain buku. Nah, silakan Anda simak baik-baik isi dari pedoman tersebut, dan saya tidak akan membahas satu persatu karena tentu lebih elok teman-teman membaca secara mandiri. Demikian teman-teman pemaparan terkait dengan gaya penulisan daftar pustaka yang bisa Anda simak di pedoman fakultas masing-masing. Semoga sukses dalam penulisan skripsi. Semoga Allah berikan kelancaran dan akhirnya Anda lulus dan mencapai cita-cita Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.